Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada yang tidak hadir ya. Alhamdulillah semua dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, mengapa di jalan raya pada lampu lalu lintas saat lampu merah menyala kita harus berhenti? Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa? Ya, karena kalau kita tidak berhenti maka akan besar kemungkinan terjadi kecelakaan. Jadi anak-anak, itu membuktikan bahwa di mana saja kita berada selalu ada norma atau aturan yang berlaku pada suatu daerah atau masyarakat tersebut. Nah, kita hari ini membahas tentang norma dan keadilan. Apa sih pengertian norma itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak pengertian norma? Pengertian norma, ya. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Tapi Ibu perjelas lagi. Norma adalah kaidah yang mengatur tentang tatanan hidup masyarakat, atau bisa disederhanakan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk apa aturan itu? Indonesia memiliki masyarakat yang sangat luas, berbagai macam ragam, berbagai macam agama, berbagai macam suku, dan berbagai macam pendapat pula. Untuk menyatukan semua itu, maka diperlukan yang namanya norma atau aturan. Di dalam masyarakat kecil maupun besar, selalu ada perselisihan, perbedaan pendapat yang tentunya akan memicu kekacauan atau bahkan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara berbagai macam suku tadi. Nah, norma tadi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya agar menjadi lebih sejahtera dan aman. Nah, anak-anak, norma itu terbagi menjadi 4 macam. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Apa saja 4 macam norma yang berlaku di dalam masyarakat? Ya, yang pertama ada norma kesusilaan. Yang kedua ada norma kesopanan. Yang ketiga norma agama, dan keempat norma hukum. Di sini sudah ada beberapa poster contoh dari bermacam norma tadi. Ibu jelaskan yang pertama dulu. Ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah kaidah norma yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Apakah manusia itu atau apakah diri kita ini melakukan suatu kebaikan ataukah kita ini melakukan suatu kejahatan? Itu semua ada pada diri kita. Coba perhatikan, di sini ada poster norma kesusilaan. Ini adalah contoh norma kesusilaan. Ada seorang guru dan ada 2 orang murid yang sedang melaksanakan ujian. Ketika mereka ujian, mereka akan berpikir sendiri, saya ingin mencontek punya teman saya, ataukah saya akan mengerjakan sendiri tugas ini dengan pemikiran atau pembelajaran yang sudah saya pelajari. Itu akan kalian ambil keputusannya berdasarkan apa yang kalian inginkan. Ketika kalian mencontek, mungkin kalian akan mendapat nilai tinggi. Tetapi ketika ketahuan gurunya, apa yang akan terjadi? Nilai kalian akan dikurangi atau bahkan tidak akan diberikan nilai oleh gurunya. Nah, itu salah satu contoh dari norma kesusilaan. Sanksinya apa sih ketika kita melanggar norma kesusilaan? Sanksinya adalah kita akan merasakan penyesalan pada diri kita. Yang pertama, kita menyesal mungkin karena
bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana kita bertingkah laku dengan yang lebih tua, yang lebih muda, atau dengan sesama. Nah, di sini ada poster lagi, Ibu perlihatkan. Di sini ada poster norma kesopanan. Gambar dua orang anak yang sedang sungkem atau mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Ini adalah contoh dari norma kesopanan. Mereka sudah melakukan cium tangan orang tuanya. Nah, ada contoh lain lagi, misalnya kalian datang ke sekolah, menemui gurunya, langsung cium tangan. Itu juga termasuk dari salah satu contoh norma kesopanan. Ketika kalian melewati orang yang lebih tua, kalian akan menundukkan badan. Ketika kalian berbicara dengan lemah lembut. Nah, apa sanksinya ketika kalian melanggar norma kesopanan? Kalian yang pertama akan mendapat pengucilan, tidak disukai oleh orang, bahkan bisa dicemoohkan oleh orang lain. Ketika kalian berkata kasar, akan banyak orang yang tidak menyukainya. Ketika kalian berperilaku yang tidak senonoh, banyak orang yang mengucilkan kalian. Misal berpakaian terlalu seksi, dilihat orang. Nah, itu juga akan menjadi perbincangan-perbincangan orang yang melihatnya. Nah, terus yang ketiga ada norma agama. Seperti yang Ibu bilang tadi, Indonesia ini adalah negara yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai macam agama. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, semua itu hidup berdampingan dan damai. Mereka melakukan ibadah mereka dengan kepercayaan mereka masing-masing. Contoh, orang Islam melakukan ibadahnya dengan cara sholat. Nah, mereka percaya dengan mereka sholat mereka sudah mematuhi atau mengikuti ajaran dari agama mereka. Begitu juga dengan agama yang lain. Mereka sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dari agama mereka. Nah, apa sanksinya ketika melanggar aturan norma agama? Sanksinya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Seperti misalnya di dalam agama Islam dilarang minum minuman keras, terus dilarang membunuh. Nah, sanksinya apa? Ketika kita melakukan itu, kita mempercayai bahwa nantinya kita akan mendapat dosa dan masuk neraka. Nah, jadi siapapun yang melanggar aturan dari agamanya, mereka mempercayai nantinya di akhirat akan mendapatkan neraka. Nah, itu adalah sanksi dari norma agama. Nah, sedangkan dari norma hukum. Nah, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Berarti hukum yang diatur oleh pemerintah yang ditetapkan dengan undang-undang itu harus ditaati oleh pemerintahnya. Seperti tadi di depan sudah Ibu berikan contoh, ketika di jalan raya lampu merah menyala, kita harus berhenti. Berarti kita sudah mematuhi aturan pemerintah, aturan yang ada di jalan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, norma hukum ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat perintah dan ada juga yang bersifat larangan. Dia bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu. Jika dilarang, maka kita akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, bisa bersifat larangan. Ketika dia melarang melakukan sesuatu, kita lakukan, maka kita akan mendapatkan sanksi. Contohnya, seperti ini. Ketika kita berkendara di jalan menggunakan motor, kita harus memiliki yang namanya SIM atau surat izin mengemudi. Ketika kita berkendara tidak membawa SIM, maka kita akan ditilang. Setelah itu kita akan diberikan sanksi sesuai undang-undang lalu lintas yang berlaku. Bersifat larangan seperti apa? Nah,
ada contoh norma hukum. Jangan sampai kita seperti orang ini. Dia mematuhi peraturan lalu lintas hanya karena ada polisi saja. Kalau tidak ada Pak Polisi, dia tidak mau mematuhi peraturan. Mau cepat kok langgar aturan. Sebenarnya kita berkendara itu harus mematuhi aturan dengan kesadaran diri kita sendiri. Tidak hanya peraturan yang ada di jalan saja, peraturan yang ada di dalam masyarakat semua, norma-norma yang ada di dalam masyarakat harus kita patuhi dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih tidak mengerti? Ya, alhamdulillah mengerti semua ya. Baik anak-anak, setelah ini silahkan kalian review tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah itu nanti dikumpulkan ke depan. Nah, anak-anak, karena waktu kita yang sudah habis, maka sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai berjumpa lagi.